Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Alvirano, ST.MT PhD, dan Dr. Indah Uswatun Hasanah, SSI MT. Di sini kelompok 3 akan memaparkan hasil resume jurnal dari jurnal yang berjudul Analysis and Investigation of the Failure Elevator Index by Dual Effect of Cycle Alternating Load and Improper Heat Treatment. Kelompok 3 beranggotakan yang pertama Miftah Majid Musyafa dengan NPM 2347, saya sendiri Alif Zaki Supriyadi dengan NPM 2349, dan Khairul Nida dengan NPM 2363. Baik, yang akan kita paparkan akan kita jelaskan melalui outline ini. Yang pertama, kita akan memaparkan pendahuluan, selanjutnya hasil dan pembahasan, selanjutnya bagian inti analisis mekanisme kegagalan, selanjutnya langkah-langkah perbaikan, dan ditutup oleh kesimpulan. Yang paling pertama yang akan dipaparkan yaitu bagian pendahuluan yang berisikan latar belakang dan metodologi penelitian. Elevator merupakan alat wellhead yang digunakan untuk menggantung, mengangkat, dan menurunkan rangkaian pipa dalam operasi pengoboran. Berdasarkan jenis pipa yang digunakan, elevator diklasifikasikan menjadi drill pipe elevator, shocker rod elevator, casing elevator, dan tubing elevator. Berdasarkan mode operasinya, elevator dibedakan menjadi tipe manual dan otomatis. Sedangkan berdasarkan strukturnya dibagi menjadi set opening, half opening, dan closed loop elevator. Komponen utama elevator dapat dilihat pada gambar elevator structure, meliputi main body, valve, latch, shaft, dan pin, di mana bagian lower end face bertumpu pada rotary table untuk menopang beban penuh drill string. Mode kegagalan dalam operasi elevator sangat beragam, diantaranya meliputi lepasnya pin elevator akibat gaya elastis dan inersia, korosi akibat kontak dan residu dalam permukaan pipa, deformasi valve, keausan permukaan bearing, kelelahan pada lifting lug akibat kontak tekanan tinggi yang berulang, serta deformasi dan patah pada permukaan solder akibat kombinasi beban gravitasi, beban fatigue, beban impak, dan beban tambahan dari akselerasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme dan penyebab kegagalan elevator slope melalui 3 aspek utama, yaitu mikrostruktur internal, sifat fisik kimia, dan kondisi operasi. Hasil analisis diharapkan memberikan solusi untuk mencegah deformasi, retak, dan kegagalan elevator di lapangan selanjutnya. Oke, kita masuk ke slide ini di mana dia tunjukkan metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis kegagalan pada komponen elevator yang dapat dilihat pada gambar 2 yaitu diagram alir eksperimental. Penelitian ini diawali dengan menginvestigasi riwayat proses dan kondisi operasi untuk mengetahui faktor awal. Dengan investigasi riwayat proses dan kondisi operasi untuk mengetahui faktor awal kegagalannya, di mana dilakukan observasi makroskopis serta inspeksi partikel magnetik atau MPI untuk mengidentifikasi deformasi dan cacat pada permukaan material. Kemudian dilakukannya pengambilan sampel pada area kritis untuk menganalisis lebih lanjut, meliputi analisis komposisi kimia guna mengetahui unsur penyebab, serta pengamatan mikrostruktur melalui metalografi untuk mengidentifikasi fasa dan inklusi. Pengujian sifat mekanik seperti uji tarik, uji impak, uji kekerasan dilakukan untuk mengevaluasi kekuatan dan ketangguhan material tersebut. Selain itu, analisis fraktur menggunakan SEM atau EDS dilakukan untuk melihat morfologi patahan serta produk korosi. Seluruh hasil pengujian tersebut kemudian diintegrasikan untuk menentukan
mekanisme kegagalan, serta memberikan rekomendasi perbaikannya. Setelah memaparkan bagian pendahuluan, maka dilanjutkan bagian hasil dan pembahasan yang berisikan analisis morfologi makroskopis, analisis komposisi kimia, pemeriksaan metalografi, inspeksi partikel magnetik, uji sifat mekanik, analisis fraktografi, dan analisis EDS. Oke, selanjutnya kita masuk pada analisis morfologi makroskopis. Yang ditampilkan hasil pengujian makroskopis dan komponen elevator berdasarkan gambar 3 terlihat bahwa terjadi deformasi plastis pada permukaan slope 18 derajat yang ditandai dengan bentuk permukaan yang tidak beraturan akibat pembebanan berulang. Selain itu, retakan utama teridentifikasi berada di area movable high shaft dengan arah menunjang atau longitudinal. Selanjutnya pada gambar 4 terlihat proses inisiasi hingga propagasi retakan diawali dari daerah dengan konsentrasi tegangan pada dinding dalam, kemudian berkembang secara bertahap terjadi akibat mekanisme fatigue atau beban siklik. Kemudian pada gambar 5 ditunjukkan mekanisme propagasi retak pada pola herringbone di mana yang menggambarkan arah perlambatan retak di mana ujung retak mengalami konsentrasi tegangan yang tinggi sehingga mempercepat pertumbuhan retak hingga akhirnya menyebabkan terjadinya fatigue atau patahan. Secara keseluruhan, kegagalan terjadi akibat kombinasi deformasi plastis dan perambatan retak lelah yang berkembang secara bertahap hingga terjadi patahan total. Baik, kita akan masuk ke pembahasan analisis komposisi kimia. Di sini, analisis komposisi kimia dilakukan menggunakan spektrometer analisis logam portable dan hasilnya dibandingkan dengan persyaratan standar GP-T 19190-2013 dan SY-T 7332-2016 yang menetapkan batas maksimum fraksi massa unsur fosfor dan sulfur sebesar 0,025%. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kandungan unsur P pada elevator melebihi batas standar, yaitu terukur sebesar 0,026%, sehingga secara langsung berkontribusi terhadap penurunan ketangguhan material dan berpotensi menyebabkan kegagalan getas pada suhu rendah serta penurunan plastisitas pada suhu tinggi. Dapat dilihat juga pada tabel hasil analisis komposisi kimia, terdapat unsur berupa Pb sebesar 0,046%, Sn 0,014%, dan As sebesar 0,016% dalam material elevator. Pb, Sn, dan As bersegregasi di batas butir sehingga dapat menurunkan ketangguhan impak material. Baik, kita akan masuk ke bagian pemeriksaan metalografi. Pemeriksaan metalografi dilakukan pada sampel yang diambil di dekat zona patahan, mengacu pada standar GP-T 30834-2014. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa mikrostruktur elevator berupa tempered lower bayonet yang mempertahankan orientasi load secara utuh, dengan morfologi bervariasi di setiap posisi akibat perbedaan laju pendinginan selama proses quenching. Lower bayonet merupakan produk austenite undercool yang terbentuk di bagian bawah suhu NOS pada kurva bayonet C, di mana ketangguhan materialnya sangat dipengaruhi oleh distribusi karbida dalam matriks ferrit.
Ketika karbohidrat terdistribusi terlalu tersebar, ketangguhan justru menurun dan kondisi ini diperparah oleh adanya proses loading-unloading berulang yang menyebabkan deformasi ferrit bermigrasi menuju antarmuka dua fasa sehingga memicu inisiasi retak. Analisis inklusi non-logam menunjukkan keberadaan inklusi tipe D dengan tingkat kehalusan grade 1 yang merupakan inklusi oksida ferris non-logam tanpa kemampuan deformasi dan memiliki rasio kompresi kecil. Di bagian pengaruh beban cycling alternating, inklusi tipe D ini menjadi lokasi konsentrasi tegangan dan regangan serta menginduksi segregasi komposisi yang pada akhirnya melemahkan gaya ikat batas butir sehingga inklusi tipe D ini memicu tegangan dan menjadi inisiasi awal retak. Baik, selanjutnya kita masuk ke inspeksi partikel magnetik. Pada slide ini ditampilkan eh, hasil dari mendeteksi cacat pada komponen elevator berdasarkan hasil pengujian yang ditemukan berbagai cacat permukaan pada slope 18 derajat dan bagian lifting loop. Pola cacat yang terlihat berupa garis-garis bergelombang yang tersusun paralel yang menunjukkan adanya pengaruh beban siklik dan impact selama proses operasi. Hal ini mengidentifikasikan terjadinya deformasi plastis serta konsentrasi tegangan pada material retakan halus juga terlihat berkembang dari permukaan menuju bagian dalam yang berpotensi menjadi titik awal dari kegagalan tersebut. Selain itu ditemukan juga retakan berbentuk T atau dendritrik yang menunjukkan arah propagasi retak serta adanya lubang kecil yang mengidentifikasi terjadinya korosi. Jika dikaitkan dengan gambar 6 yang dapat dilihat pada slide, terlihat bahwa mikrostruktur Bainey temper yang mengandung inklusi, sedangkan pada gambar 7 jelas gambar dari garis aliran deformasi dan lipatan pada permukaan slope 18 derajat. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa material mengalami penurunan ketangguhan sehingga lebih rentan terhadap propagasi, retak, dan kegagalan akibat beban berulang atau beban siklik. Baik, selanjutnya kita masuk pada slide berikut di mana hasil uji sifat mekanik dari komponen elevator. Secara umum, material menunjukkan kekuatan yang tinggi baik dari nilai yield strength-nya maupun nilai tensile strength-nya atau kekerasan yang tinggi juga. Namun, kondisi ini tidak diimbangi dengan ketangguhan yang baik sehingga material cenderung bersifat getas. Hal ini terlihat dari nilai energi impak yang mengalami penurunan sekitar 54% di bawah standar yang menunjukkan adanya rendahnya kemampuan material dalam menyerap beban kejut. Jika dikaitkan dengan pengamatan visual pada gambar 8, terlihat adanya jejak deformasi dan kondisi permukaan patahan. Kemudian pada gambar 9 terlihat indikasi cacat dan retakan pada bagian komponen atau bagian ujung dari komponennya. Sedangkan pada gambar ke-10 tampak morfologi retakan pada area lifting loop. Kondisi ini menunjukkan bahwa adanya cacat awal pada material yang dapat menjadi titik inisiasi retak tersebut. Rendahnya ketangguhan ini dipengaruhi oleh kandungan unsur fosfor yang sangat tinggi atau unsur pengotornya yang sangat tinggi, serta adanya inklusi non-logam ditambah dengan proses heat treatment yang tidak optimal, sehingga menghasilkan struktur yang lebih getas. Di bawah beban siklik atau di bawah pembebanan beban siklik, retakan berkembang lebih cepat hingga akhirnya menyebabkan kegagalan pada komponen tersebut. Baik, kita masuk ke bagian analisa kegagalan, dimulai dari analisis fraktografi menggunakan foto SEM. Dari pengamatan foto SEM, kita dapat membagi permukaan patahan menjadi 3 zona utama,
yaitu pertama, zona sumber retak. Di sini ditemukan adanya fatigue striation serta cacat titik kecil di tepi retak. Ini menjadi titik awal inisiasi retak. Kedua, morfologi yang paling dominan pada zona ini adalah cleavage fracture dengan river pattern yang terbentuk akibat adanya inklusi non-logam di dalam material. Ketiga, pada zona propagasi retak, retak merambat melalui mekanisme slip yang disertai deformasi plastis dan akhirnya patahan tidak stabil. Jadi secara keseluruhan hasil akhir dari ketiga zona ini menunjukkan pola mixed crystal brittle fatigue fracture yang konsisten pada seluruh sampel yang diuji. Kemudian dari hasil analisis ADS atau energy dispersive spectroscopy yang dilakukan pada dua zona, yaitu zona sumber retak dan zona propagasi retak. Dari hasil analisis ini, produk korosi yang teridentifikasi pada permukaan patahan elevator adalah oksida besi. Oksida besi ini terbentuk akibat kontak langsung antara komponen elevator dengan udara luar serta residu material pipa yang diangkut. Selain itu, unsur silikon dan mangan juga terdeteksi. Namun, kedua unsur ini merupakan elemen bawaan dari material elevator itu sendiri, bukan hasil kontaminasi eksternal. Baik, setelah kita memahami kondisi mikro dari permukaan patahan melalui faktografi dan EDS, sekarang kita akan melangkah lebih jauh di bagian ketiga, yaitu analisis mekanisme kegagalan. Mengacu pada skema mekanisme kegagalan ini, kita dapat menelusuri kronologi kegagalan elevator secara runtut. Awalnya, beban operasi yang bersifat impact, torsi, dan lentur memicu terjadinya discolation glide, yaitu pergerakan dislokasi di dalam mikrostruktur bayonet elevator. Dislokasi ini kemudian menumpuk di sekitar inklusi tipe D yang ada di dalam material. Penumpukan ini menciptakan konsentrasi tegangan yang serius hingga akhirnya terbentuk mikro retak. Proses perambatan ini berlangsung dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama, retak merambat pada sudut 45 derajat terhadap sumbu tarik dalam mode pure shear. Kemudian pada tahap 2, arah retak bergeser menjadi tegak lurus terhadap sumbu tarik, ditandai dengan kemunculan fatigue striation, yang pada akhirnya berujung pada patahan mendadak atau final fracture. Baik, kita telah memahami secara mendalam mengapa dan bagaimana kegagalan ini terjadi. Berdasarkan pemahaman tersebut, kita kini dapat merumuskan rekomendasi perbaikan yang konkret dan terarah. Terdapat 4 langkah perbaikan utama yang kami rekomendasikan. Pertama, perlu dilakukan pengendalian komposisi kimia secara ketat, khususnya pada kadar unsur P, Pb, Sn, dan As, agar tidak melampaui batas standar yang diterapkan. Unsur-unsur ini diketahui memperlemah ketahanan material terhadap kegagalan. Kedua, parameter perlakuan panas perlu dioptimasi untuk mencegah terbentuknya fase getas dan cacat pada mikrostruktur yang terbuntik memicu awal retak. Ketiga, pemilihan mikrostruktur yang tepat menjadi kunci. Prioritaskan material dengan ketahanan tinggi terhadap fatigue dan beban alternating cyclic sesuai kondisi operasi elevator. Keempat, yang tidak kalah penting adalah melakukan inspeksi rutin pada komponen elevator sebelum setiap operasi pengangkatan pipa. Demikian langkah-langkah perbaikan yang kami usulkan. Telah sampai di penghujung pemaparan berupa kesimpulan dari jurnal artikel ilmiah ini. Dapat ditarik kesimpulan, kegagalan elevator disebabkan oleh kombinasi perlakuan panas tidak tepat dan beban siklik. Kandungan fosfor melebihi standar dan inklusi tipe D memperparah kerapuhan mikrostruktur elevator, menyebabkan energi serap impak hanya 19,1 Joule. Nilai ini 54,5% di bawah nilai standar minimum yang seharusnya 42 Joule. Selanjutnya, pengendalian komposisi kimia dan optimasi heat treatment adalah kunci pencegahan kegagalan yang terjadi di elevator ini. Berikut ini merupakan literatur yang menjadi dasar kami meresume jurnal.
Artikel ilmiah ini ditulis oleh Duo Hou dan kawan-kawan. Diterbitkan pada jurnal Engineering Failure Analysis pada tahun 2022. Segitu saja pemaparan dari kelompok 3 untuk memaparkan hasil resume jurnal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.